Setiap pagi di rumah ini selalu sama, kesederhanaan yang kadang bikin aku lupa bahwa hidupku sebenarnya cukup bahagia. Mas, kamu udah cek motor belum? Jangan sampai mati di jalan lagi kayak kemarin. Iya, tadi malam aku udah cek kok. Kayaknya akinya aja yang udah lemah. Tapi tenang aja, motor kita masih kuat kok. Ya udah, hati-hati di jalan ya. Jangan buru-buru, motor tua kita kan gak cukup kuat diajak lari kenceng. Kadang aku bangga sama dia. Arman itu selalu bikin aku merasa cukup, meski sebenarnya di hati kecilku aku ingin lebih. Kadang aku bertanya, kenapa hidup orang lain terlihat lebih indah? Apa aku salah memilih jalan? Atau ini cuma ujian buat aku? Sinta aja bisa beli mobil, kenapa aku enggak ya? Sinta punya segalanya, sedangkan kita cuma punya motor butut yang bisa dipakai Mas Arman buat kerja. Itu juga mogok terus-terusan. Motor itu mungkin cukup buat Mas Arman, tapi buat aku nggak yakin. Rasanya aku malu. Mas, aku mau ngomong sesuatu, tapi kamu jangan langsung nolak ya. Apa sayang? Kamu kok nadanya kayak serius banget. Aku kepikiran, gimana kalau kita beli mobil? Mobil? Dina, kamu serius? Kita ini aja susah nabung buat hal-hal penting. Iya, aku tahu, tapi kita kan butuh mobil, Mas. Lihat deh, semua orang udah punya mobil. Kamu nggak malu tiap kali kita boncengan naik motor tua itu? Mana suka mogok lagi? Malu? Buat apa aku malu, Dina? Hidup ini bukan buat nyenengin orang lain. Kita harus prioritasin sama kebutuhan yang benar-benar penting untuk kita. Penting? Kamu pikir aku cuma mau gengsi? Aku juga capek tiap kali kehujanan di jalan, tiap kali motor itu mogok. Apa itu gak penting buat kita? Dina, aku ngerti perasaanmu, tapi aku nggak bisa paksain sesuatu yang aku tahu bakal bisa bikin kita lebih susah. Aku cuma mau yang terbaik buat hidupku, tapi kenapa rasanya Mas Arman gak pernah ngerti apa yang aku rasain? Sinta selalu punya segalanya, rumah besar, mobil bagus, suami kaya. Karena aku bertanya, kenapa hidupku nggak bisa seperti dia? Dina, akhirnya kamu main kesini juga. Aduh, aku kangen banget sama kamu. Lihat deh, aku mau tunjukin sesuatu. Gimana? Ini mobil baru aku, keren banget kan? Aku udah lama pengen mobil ini. Akhirnya kesampaian juga. Kalau yang ini mobil Ferrari punya suami aku nggak bisa makainya, takut lecet. Hehehe. Wah, iya keren banget Sin. Kamu emang beruntung. Semuanya kayaknya gampang ya buat kamu. Din, jangan lihat dari luar aja. Hidup aku nggak seindah yang kelihatan. Mobil ini cicilannya berat banget. Untung aja yang Ferrari ini udah lunas. Kadang aku sama suami sampai nggak ngomong seminggu gara-gara ribut soal duit. Tapi kamu kelihatan bahagia Sin. Rumah ini, mobil itu, bukannya bikin kamu bangga? Bangga itu cuma di luar, Din. Di dalam hati, kadang aku ngerasa capek. Semua ini nggak selalu sebanding sama yang aku harus korbankan. Apa yang dia bilang itu bikin aku mikir, tapi nggak cukup kuat buat ngilangin rasa iri ini. Aku masih pengen punya apa yang dia punya. Ketemu Budi selalu bikin aku lega. Dia kayak cerminan yang ngingetin aku kalau hidup ini nggak harus selalu sempurna. Arman, kamu kelihatan khusus banget sih. Ada masalah ya di rumah? Iya, istriku si Dina, dia mulai kepikiran mau beli mobil. Katanya biar gak malu, biar gak ketinggalan sama yang lain. Iya, aku ngerti sih, tapi kamu sendiri gimana? Kamu setuju sama dia? Enggak Budi, aku tahu ini gak benar. Kita gak mampu buat itu. Aku kerja di gudang gaji pas-pasan cuma 2 juta sebulan. Dina jualan kue, itu juga penghasilannya gak seberapa. Aku cuma takut kalau aku terus nolak, Dina bakal ngerasa aku gak dukung dia. Kamu tahu nggak, aku sama istri aku juga sering ngalamin hal yang sama. Tapi satu hal yang selalu aku bilang ke dia, kita nggak hidup buat nyenengin orang lain. Hidup ini buat kita, bukan buat orang lain di luar sana. Kamu selalu punya cara ya buat bikin semuanya terdengar lebih gampang, Budi. Karena hidup ini emang harus disederhanain. Jangan bikin ribet loh. Ingat, kebahagiaan itu nggak tergantung sama barang yang kita punya. Kata-kata Budi itu sederhana, tapi selalu berhasil bikin aku ngerasa lebih tenang. Aku tahu dia benar, tapi gimana caranya bikin Dina ngerti? Jani, ada apa Nina? Tumben sekali kamu sendirian kesini. Biasanya kalau kesini sama suamimu si Arman.
ada satu hal yang mau aku tanyain ke ayah, dan itu gak bisa kalau ada Mas Arman ya. Aku mau tanya, apa ayah pernah ngerasa malu sama hidup ayah? Maksud aku, karena kita gak punya banyak barang, gak kayak orang lain. Malu? Buat apa malu, nak? Hidup ini bukan buat lomba. Yang penting kita cukup makan, cukup sehat, dan bisa tidur nyenyak tanpa mikirin utang. Tapi aku pengen lebih ya. Aku pengen punya mobil kayak temen aku. Dina, ayah ngerti. Punya barang itu bikin kita seneng. Tapi percaya deh, barang cuma bikin senang sebentar. Setelah itu apa yang kamu cari? Jadi ayah pikir aku salah kalau pengen itu. Nggak salah, nak. Tapi kamu harus tahu, semua itu ada waktunya. Jangan sampai kamu ngejar sesuatu yang akhirnya bikin kamu kehilangan hal yang lebih penting. Kata-kata ayah itu menusuk, tapi aku masih belum yakin apa aku bisa benar-benar hidup tanpa apa yang aku inginkan. Kadang aku rasa ini langkah besar, tapi di saat yang sama aku takut kalau Mas Arman bakal marah. Tapi ini kan buat kita, buat masa depan. Ibu Dina, tenang aja Bu, cicilan ini ringan kok. Dengan penghasilan suami ibu yang tetap, saya yakin gak akan berat. Lagi pula mobil ini bukan cuma kendaraan, tapi juga investasi buat keluarga kecil ibu. Kredit ini pasti bisa saya bayar kan? Tentu saja Bu, program kita ini udah dirancang buat keluarga seperti ibu. Gak ada yang perlu dikhawatirkan. Mobil ini juga hemat bahan bakar, jadi bakal cocok banget buat kebutuhan harian. Iya, saya harap ini keputusan yang tepat. Aku harus percaya sama pilihanku. Ini buat aku dan Mas Arman. Suatu hari dia pasti ngerti. Pak, ini dokumen kreditnya. Sudah saya tanda tangani semuanya. Baik Bu Dina, dokumen ini akan segera kami proses. Nanti akan kami hubungi untuk diterima atau tidaknya kredit, dan akan kami konfirmasi kembali untuk pengantaran mobilnya ya. Baik, Pak. Bu, ini mobilnya ya. Semua dokumen dan kuncinya ada di dalam. Kalau begitu saya permisi dulu ya. Dina, ini mobil siapa? Mobil kita, Mas. Aku beli kredit. Mulai sekarang kita nggak perlu naik motor tua itu lagi. Hehehe. Kamu beli? Dina, kamu tahu kan kita nggak punya uang buat beli mobil? Dan dari mana kamu dapat duit buat ini? Ini mahal loh harganya. Aku kredit, Mas. Aku udah pikirin ini baik-baik. Cicilannya nggak berat kok. Aku cuma pengen kita hidup lebih baik. Dina, kamu pikir ini keputusan kecil? Kamu tahu nggak apa yang harus kita korbankan buat bayar cicilan ini tiap bulan? Kamu bahkan nggak bilang apa-apa ke aku. Kamu nggak tanya pendapat aku. Aku ini nggak penting buat kamu. Bukan gitu, Mas. Aku cuma pengen kita ini naik kelas. Aku pengen kita punya sesuatu yang bisa dibanggakan. Aku udah capek jadi bahan omongan orang. Omongan orang? Jadi ini alasan kamu. Dina, aku nggak pernah peduli apa yang orang bilang. Yang aku peduli itu cuma kamu, kita. Tapi kalau ini yang kamu pilih tanpa aku, apa itu artinya aku nggak cukup buat kamu? Mas, aku cuma pengen kita punya masa depan yang lebih baik. Masa depan apa, Dina? Masa depan dimana kita terus terjebak oleh utang. Kamu bilang kamu pikir ini buat kita, tapi keputusan ini cuma buat kamu. Aku nggak terlibat apapun dalam keputusan ini. Aku gak tahu harus gimana lagi, Mas. Aku cuma pengen kita bahagia. Bahagia itu bukan dari apa yang kita punya, Dina. Bahagia itu dari apa yang kita jalanin bareng. Tapi kalau kamu nggak ngerti itu, aku nggak tahu gimana kita bisa terus. Dina, aku mau tahu kenapa kamu nggak bilang dulu ke aku? Aku nggak mikir kalau ini keputusan kita berdua. Mas, aku gak tahu harus bilang gimana. Aku cuma pengen kita punya sesuatu yang lebih baik. Sesuatu yang lebih baik dengan kredit mobil tanpa aku ketahui. Kamu pikir itu jalan keluarnya? Kamu sadar nggak berapa cicilan yang harus kita bayar setiap bulannya? Aku sadar, Mas. Aku tahu. Tapi aku capek. Aku capek tiap hari lihat orang-orang lirik motor tua kita sambil berbisik. Mereka bilang kita ini miskin. Aku gak tahan. Udahlah, jangan salin aku terus. Jadi ini alasan kamu, gengsi Din, cuma karena omongan orang? Apa kamu lupa gimana kita dulu berjuang bareng? Kita beli motor itu dengan uang tabungan kita bertahun-tahun. Apa itu nggak ada artinya buat kamu, Dina? Aku gak lupa, Mas. Aku gak pernah lupa. Tapi apa salahnya kalau aku pengen lebih? Apa salahnya aku gak mau terus-terusan kayak gini? Kamu itu terlalu takut ambil resiko.
Resiko, kamu sebut itu resiko, Din. Resiko yang kamu ambil itu bukan cuma tentang kamu, ini tentang kita, tentang aku juga. Tapi kamu gak mikirin itu, kamu bikin keputusan itu sendirian. Aku bikin keputusan ini karena kamu gak pernah dengerin aku. Aku udah bilang, aku pengen kita punya sesuatu yang lebih baik. Tapi apa? Kamu cuma bilang nanti. Sampai kapan, Mas? Sampai kapan aku harus nunggu? Sampai mati, hah? Sampai kita siap, Din. Sampai kita benar-benar mampu. Aku gak pernah mau kamu atau aku ngerasa berat jalanin hidup ini. Tapi yang lebih sakit dari semua ini, kamu gak percaya sama aku. Tapi... Apa aku ini gak penting buat kamu, Din? Kalau iya, kenapa kamu bikin keputusan sebesar ini tanpa bilang ke aku dulu? Aku ini suami kamu. Kamu bilang kamu peduli, kamu bilang kamu sayang, tapi kamu gak pernah benar-benar dukung apa yang aku mau. Apa itu namanya cinta, Mas? Aku ke rumah ayah dulu, Mas. Aku butuh waktu buat sendiri. Dina, tunggu. Kita bicarain lagi. Jangan pergi. Dia pergi, tapi apa yang dia nggak tahu, aku juga hancur. Aku nggak marah karena dia beli mobil. Aku marah karena dia lupa bahwa kita ini tim. Kita ini suami dan istri. Mulai saat ini aku harus bekerja keras, kerja lembur, dan setelah ini aku bisa jadi kurir makanan. Lumayanlah buat ngisi waktu kosong. Aku nggak tahu harus mulai dari mana, tapi kalau ini caranya buat bayar cicilan, aku harus kuat. Dina, kamu kenapa? Kamu sama Arman ribut lagi. Iya, Bu. Aku cuma pengen hidup lebih baik, tapi dia selalu nolak. Dina, kamu tahu nggak? Dulu ibu sama ayahmu juga pernah ribut soal hal kayak gitu. Tapi akhirnya ibu sadar, kebahagiaan itu nggak datang dari barang, itu datang dari orang yang kita sayang. Tapi, Bu, aku gak mau terus-terusan hidup susah. Ibu ngerti, Nak. Tapi ingat, hidup ini ada fasenya. Jangan sampai kamu kehilangan yang penting cuma karena ngejar sesuatu yang kelihatannya indah. Apa aku salah? Apa aku terlalu keras kepala? Tapi gimana caranya? Aku memperbaiki semuanya. Aku udah mikir lama, aku harus minta maaf. Tapi gimana cara ngomongnya ke Mas Arman? Kalau aku salah besar, aku takut dia gak bakal nerima aku lagi. Mas, aku cuma mau minta maaf. Aku salah. Aku Masuk dulu, Din. Kita nggak perlu ngomong di luar. Mas, aku gak mikir panjang waktu aku beli mobil itu. Aku cuma pengen kita gak dihina orang. Tapi aku sadar aku salah. Aku gak pernah tanya pendapat kamu. Aku gak pernah peduli gimana kamu ngerasa. Dina, aku marah, tapi aku lebih sedih. Aku ngerasa kamu gak percaya sama aku. Kita ini tim, Dina. Harusnya kita jalanin semuanya bareng-bareng. Aku tahu, Mas. Aku janji aku gak bakal ngelakuin ini lagi. Aku gak peduli lagi soal gengsi. Aku cuma pengen kita balik kayak dulu. Kita bisa mulai lagi, Din. Tapi kita harus jujur satu sama lain. Kalau kita jual mobil itu, kamu setuju? Supaya kita nggak dicicilan lagi. Iya, Mas. Aku setuju. Itu kali pertama aku lihat Dina begitu jujur sama dirinya sendiri. Aku tahu kita bakal baik-baik aja selama kita berusaha bareng. Harga segitu udah paling pas, Mas. Mobil ini udah bagus. Tapi kalau lebih dari itu saya nggak sanggup. Gimana ya, Budi? Kita terima aja. Terima aja, Man. Kadang lebih baik lepas sedikit rugi daripada terus pegang beban yang berat. Nanti kamu cari uangnya sedikit lagi aja buat tutup sisa utang kamu. Mobil ini kan jatuhnya bekas kalau dijual. Ya nggak apa-apa lah, daripada harus nyicil lama kan. Baik, Mas, uangnya ditransfer ya. Lihat sisi baiknya, Man. Kamu dan Dina udah ngambil langkah besar buat mulai lagi. Iya, sekarang giliran aku sama Dina buat bangun semuanya dari awal. Aku gak mau lagi mikirin soal gengsi. Aku cuma mau bantu Mas Arman. Kami bakal mulai dari sini, sekecil apapun itu. Semangat banget kamu, Din. Kayaknya kita bakal sukses nih kalau kamu terus kayak gini. Hahaha, semangat aja gak cukup, Mas. Kita harus kerja keras, tapi aku yakin kita pasti bisa. Dulu aku benci motor ini, tapi sekarang aku sadar dia udah jadi bagian dari perjalanan kita. Aku gak butuh apa-apa lagi soal ini. Dan Mas Arman,
Iya Dina, semoga kue ini laris manis ya. Kan sekarang malam minggu, jadi banyak orang yang nongkrong di alun-alun. Semangat ya jualannya sayang. Hahaha, iya bos, siap dilaksanakan. Kebahagiaan itu gak ada di barang, kebahagiaan ada di hati, di orang-orang yang kita sayang, dan di momen-momen sederhana kayak gini.